Kamu ini sakit atau gimana? Kenapa tisu berserakan begini sih? Farah mendekat ke arah Rena. Seketika itu Rena langsung memeluk Farah dengan erat. Isakan tangis Rena pun mulai bersahutan. Kenapa? Tanya Farah lagi sambil mengusap punggung Rena. Louis, dia hiks. Kenapa dengan Louis? Tanya Farah lagi. Rena tak menjawab. Ia masih terisak dalam tangisan. Sementara Arum tampak sibuk merapikan kamar Rena yang bentuknya sudah tak karuan itu. Padahal tadi pagi masih rapi-rapi saja. Tapi kenapa sekarang seperti kamar yang habis terkena perang dunia? Louis, kenapa Ren? Tanya Farah lagi. Rena mengurai pelukannya. Ia menatap Farah dengan tatapan sedih. Louis ninggalin aku, Ra. Dia kemarin nikah sama cewek lain. Ucap Rena yang di ujung kalimatnya disambung dengan tangisannya kembali. Nikah? Farah terbelalak tak percaya. Pasalnya Rena selalu mengatakan kalau Louis tak pernah mau mengikat hubungan dalam pernikahan. Kamu yakin kalau Louis sudah menikah? Bukannya... Rena mengangguk. Aku dapat kiriman foto private wedding dia, Ra. Dan kamu mau tahu siapa perempuan yang diajak menikah? Siapa? Tanya Farah penasaran. Helen, penanggung jawab produksi di tempat kita. Orang kepercayaanku. Jelas Rena. Farah terlihat jelas kagetnya. Tak menyangka kalau Helen akan menikung Rena. Apalagi Helen adalah orang kepercayaan Rena. Nggak mungkin kalau Helen yang... Rena langsung menunjukkan bukti acara pernikahan Louis dan Helen pada Farah. Saat itu juga Farah tak bisa berkata apa-apa selain menguatkan Rena dengan memberikan pelukan kembali. Rena memang kadang suka nakal di luar. Kenal dengan laki-laki lain dan langsung jalan bersama. Hanya saja Farah tahu kalau hati Rena tetap berlabuh untuk Louis seorang. Meskipun hubungan mereka memang sempat renggang untuk beberapa saat, aku yakin nanti kamu pasti dipertemukan dengan laki-laki yang lebih baik dan jauh lebih bertanggung jawab daripada Louis. Bisik Farah sambil tetap mengelus punggung Rena. Jadi apa gara-gara ini kamu jatuh sakit dan demam? Tanya Farah. Aku memang gak enak badan, tapi gara-gara dapat berita tentang Louis, aku jadi makin drop. Awas aja mereka, beraninya selingkuh di belakangku. Rena menghapus sisa air mata juga ingus di hidungnya dengan tisu. Kemudian ia lempar sembarangan. Arum kini jadi paham kenapa tisu sampai berserakan di kamar Rena. Ternyata ini penyebabnya. Arum cuma bisa geleng-geleng kepala sambil memungut tisu yang dibuang sembarangan oleh Rena tadi. Saat Rena sudah sedikit tenang, barulah ia menyadari kalau Farah datang dari jauh untuk menemuinya. Tunggu, kamu dari Jakarta kan? Kapan sampai di sini? Tanya Rena. Iya, dari Jakarta. Baru saja sampai dan langsung ke sini untuk melihat kondisi kamu. Jelas Farah. OMG, Rena menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. Kamu sengaja datang ke sini cuma buat lihat kondisiku, Ra. Farah mengangguk. Aku juga jadi merasa bersalah sama kamu. Pasti kamu kelelahan gara-gara harus mengatur sendirian bisnis kita. Aku bakalan bantu kamu untuk mengecek store kita yang di sini. Sementara kamu bisa istirahat dulu supaya cepat sembuh. Rena menggelengkan kepalanya. Enggak, aku sama sekali nggak kelelahan cuma karena mengurus kerjaan kita, Ra. Tapi kebetulan aja kondisi badan aku lagi nggak mendukung. Ditambah dengar kabar tentang Louis yang makin buat imun tubuhku turun. Kamu sih, Farah menunjuk langsung hidung Rena. Kamu juga hobi selingkuhin Louis kan? Gini deh jadinya, sekalinya kamu diselingkuhin sama dia, malah langsung ditinggal nikah. Rena mendesis kesal. Aku bukan selingkuh, cuma selingan aja kok. Rena membela diri. Farah langsung menonyor dahi Rena yang saat itu sudah selesai menangis. Selingan nikmat kan? Farah mendelik. Seulas senyum langsung terpasang di wajah Rena. Iya, mungkin ini buah karma untuk aku ya, Ra. Tapi ini juga salah Louis kok, siapa suruh dia nggak mau nikahin aku. Jadi aku pikir dia nggak benar-benar serius sama aku kan. Tetap saja Rena tak mau menjadi orang yang disalahkan. Baginya tetap Louis lah yang salah. Ngomong-ngomong, apa kamu ke Bali sendirian? Suami kamu mana?
Suamiku kerja, dia belum bisa cuti karena kemarin waktu kami menikah dan bulan madu. Dia sudah ambil cuti selama 2 minggu. Kerjaan dia pastinya numpuk di kantor. Lalu kamu kesini dengan siapa? Tanya Rena lagi penasaran. Mana mungkin ibu hamil ini sendirian menaiki pesawat, pikirnya. Sama mereka, Farah membuka sedikit kamar Rena. Dan dari dalam kamar Rena itu, Farah menunjuk ke arah ruang tamu. Terlihat bayangan 3 asisten rumah tangga Farah. Jeffrey dan tak ketinggalan juga ada Alvin yang ikut menunggu. Mereka tampak duduk di ruang tamu yang menghadap ke arah kolam renang di villa itu. Wah, ternyata kamu bawa rombongan ya? Iya, gara-gara suamiku, mana mau dia membiarkanku pergi sendirian. Jelas Farah. Tapi terima kasih karena kamu sudah rela jauh-jauh datang ke sini cuma buat memastikan kondisiku. Pasti Arum yang sudah laporan ke kamu kan? Tebak Rena sambil melirik Arum yang masih sibuk membersihkan kamar Rena. Memangnya siapa lagi kalau bukan dia? Dan sejak awal dia bekerja di sini, selain menjadi asisten rumah tangga, dia juga ditugaskan sebagai mata-mata oleh suamiku. Jelas Farah. Oh, pantas aja gaji kamu gede ya, Rum. Ucap Rena yang jelas ia tunjukkan pada Arum. Asisten rumah tangga itu masih sibuk dengan bersih-bersihnya. Arum lalu beralih dari kegiatannya sejenak, lalu menoleh ke arah Rena sambil nyengir. Gaji Arum masih tetap dibayar oleh Daryl biarpun sekarang Arum sudah tidak bekerja untuk menjaga Farah. Tapi ia ditugaskan untuk membantu Rena di villa ini. Farah tak mau membiarkan Rena kesepian. Dengan adanya Arum juga mempermudah pekerjaan rumah. Setidaknya Rena bisa makan teratur karena ada Arum yang memasakkan makanan untuknya. Ngomong-ngomong, cowok itu sempat aku lihat waktu acara nikahan kamu, yang bawa anak dan istri kalau nggak salah. Rena menunjuk dengan dagunya ke arah Alvin yang sedang duduk sambil sibuk menatap ke layar gawainya. Farah menyeringai. Kamu ingat dengan cerita tentang mantan pacarku yang tiba-tiba saja membatalkan rencana nikah dan bilang mau melanjutkan kuliah S2 di London? Tanya Farah. Rena mengangguk. Ingat, memangnya ada apa dengan mantan kamu itu? Ya itu orangnya. Dia Alvin, mantan pacarku yang sudah menikah duluan dengan sepupu Daryl. Juga sudah punya anak. OMG, Rena kaget tak menyangka dengan kebenaran ini. Kamu serius itu orangnya? Farah mengangguk. Serius dong. Padahal lumayan juga mantan kamu yang ini. Bodinya oke loh. Rena memperhatikan Alvin dari kejauhan. Rasanya kesedihan Rena yang berlarut tadi seketika jadi lenyap begitu melihat yang bening. Udah punya istri woy, tapi kalau yang sebelah situ masih jomblo Ren. Farah menunjuk Jeffrey dengan dagunya. Rena mengikuti arah yang Farah tunjukkan. Saat itu juga mata Rena memicing. Itu bukannya cowok yang rebutan bunga sama aku. Tebak Rena. Yap. Oke lumayan tapi bukan tipeku. Rena menggeleng-gelengan kepalanya. Hati-hati kalau ngomong, kamu belum kenal dia. Daryl pasti punya alasan sendiri kenapa menjadikan Jeffrey orang kepercayaannya. Dan jujur aku sendiri juga senang dengan cara kerja Jeffrey. Orangnya cepat tanggap dan cekatan. Jelas Farah. Aku nggak peduli mau dia seperti apa. Yang jelas gara-gara dia aku jadi dapat bunga setengah. Itu juga bentuknya nggak karuan. Dan pasti gara-gara kejadian itu makanya Louis nggak jadi nikahin aku. Malah nikah sama yang lain. Protes Rena. Farah terkekeh sendiri mendengar kata-kata Rena. Tetap saja dirinya tak mau disalahkan. Lalu apa kamu mau stay di sini? Atau di rumah mewah milik Grandpa Daryl? Tanya Rena kemudian. Farah tertegun sejenak. Tentunya di rumah Grandpa. Mana mungkin Daryl mengizinkanku tanpa pengawasan keluarganya. Kamu gak lihat aku bawa rombongan khusus pengawal buatku? Rena menaikkan satu sudut bibirnya. Benar juga. Ngomong-ngomong aku sempat dengar dari beberapa orang pekerja di store kita. Grandpa Daryl itu katanya cukup terkenal di sini. Selain terkenal karena konglomerat, beliau juga terkenal karena jadi sugar daddy. Kamu sudah tahu itu, Rah? Farah terbelalak. Sugar daddy? Grandpa? Rena mengangguk. Iya wajar aja sih, orang setajir itu pasti gampang aja untuk keluarin duitnya. Sama seperti anak dan cucunya juga kan? Iya, sama seperti anak dan cucunya. Sama-sama menjadikanku sugar baby-nya. Farah tersenyum kecut. Yang penting kamu diterima sama keluarga konglomerat itu. Ditambah lagi Daryl mau menerima kamu apa adanya juga. Buat aku iri lah, apa kabar sama diriku yang gak jelas masa depan percintaannya. Keluh Rena sambil menghela napas. Farah tersenyum, lalu menyentuh dahi Rena dengan punggung tangannya. Kamu udah gak sakit kan? Udah baikan sih berkat kamu yang datang ke sini.
Kalau gitu sini aku kenalin kamu sama Jeffrey. Farah tak menunggu persetujuan dari Rena, tapi ia sudah menarik sahabatnya itu untuk keluar dari kamar. Baginya orang seperti Rena tak pantas lama-lama bersedih. Rena tentu harus move on dari Louis yang sudah menikah duluan itu. Rah, apa-apaan sih? Protes Rena.